Ironi patung GWK, tanah tergadai, warga Bali hanya jadi penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai ironi patung GWK, tanah tergadai, warga Bali hanya jadi penonton. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau kerap disebut dengan GWK adalah sebuah taman wisata budaya di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau sekitar 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di sini berdiri megah sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung Garuda Wisnu Kencana yang menggambarkan sosok Dewa Wisnu menunggangi Garuda. Pembangunan patung GWK lahir pada tahun 1989 dari gagasan seniman Inyoman Nuarta. Saat itu, ide ini mendapat restu Presiden Soeharto pada 1990. Dengan dukungan Gubernur Bali kala itu, Ida Bagus Oka, serta Menteri Pertambangan dan Energi, Ida Bagus Sujana. Pendanaan awal datang dari Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Job Ave atas perintah Soeharto. Peletakan batu pertama dilakukan 7 tahun kemudian, tepatnya 8 Juni 1997. Namun, krisis moneter tahun 1997 hingga 1998 membuat proyek pembangunan patung GWK terhenti. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, dirinya melirik kembali megaproyek ini pada tahun 2006. Bersama Gubernur Bali Dewa Madebrata, SBY menargetkan penyelesaian dalam 2 tahun. Namun, kendala anggaran membuat proyek kembali tertunda. Kebuntuan panjang itu berakhir pada 2012, ketika PT Alam Sutera Realty Tbk mengambil alih proyek GWK melalui anak perusahaannya PT Garuda Adimatra Indonesia. Sejak saat itu, perusahaan swasta ini menjadi pemilik lahan sekaligus pengelola kawasan GWK. Raksasa properti PT Alam Sutera Realty Tbk melalui anak usahanya telah mengakuisisi 90,3% saham PT Garuda Adimatra Indonesia, perusahaan pemilik GWK. Nilai akuisisi tersebut mencapai 821 miliar rupiah. Sejak saat itu, kepemilikan mayoritas GWK secara resmi beralih ke tangan grup Alam Sutera. Sementara, Inyoman Nuarta, sang seniman perancang patung GWK, hanya memegang sisa saham minoritas. Setelah proses akuisisi, tugas Nyoman Nuarta adalah fokus menyelesaikan pembangunan patung sesuai dengan desain awalnya. PT Garuda Adimatra Indonesia kemudian menuntaskan pembangunan patung GWK dalam waktu 5 tahun. Hingga akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo pada 22 September 2018, ditandai dengan pemasangan mahkota Dewa Wisnu dan upacara melaspas. Patung GWK menjulang setinggi 121 meter. Akan tetapi di balik kemegahannya itu, tersembunyi perasaan terusir dan termarginalkan, identitas diri yang remuk pelan-pelan karena kemegahan yang dibanggakan hanyalah milik orang lain. Sementara orang Bali asli hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. GWK hanyalah satu ilustrasi paradoks memilukan tentang kepemilikan di Bali. Ini hanya sebagian kecil. Pasalnya, sekitar 85% aset sektor pariwisata termasuk hotel di Nusa Dua, villa di Canggu, dan resort di Ubud kini telah dikuasai investor luar dan asing. Sehingga pulau yang digadang kaya akan devisa justru menampilkan masyarakat asli yang miskin kepemilikan, terpinggirkan secara ekonomi, dan kehilangan kendali atas lahan serta budaya leluhur. Realitas ini menghadirkan kebanggaan yang pahit, karena Bali didominasi pemilik eksternal.
Kini, masyarakat lokal hanya menumpang atau bekerja tanpa hak. Ketergantungan industri wisata pada modal luar secara sistemik menimbulkan marginalisasi budaya dan ekonomi, menjadikan kesejahteraan orang Bali sekadar bayang-bayang di balik geliat industri global yang perlahan mengikis identitas Pulau Dewata. Ironi lain dari patung GWK adalah dengan dibangunnya tembok yang menghalangi akses warga setempat. Warga di Banjar Adat Giri Dharma, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, terisolasi di tanah yang mereka tinggali secara turun-temurun. Akses jalan ratusan warga di lingkungan itu terhalang tembok yang dibangun oleh manajemen GWK. Bahkan ada tembok yang dibangun persis di depan pintu masuk rumah warga. Kisah pedih itu terjadi tak jauh dari lokasi berdirinya patung Dewa Wisnu, dewa penjaga alam semesta dalam mitologi Hindu. Setelah setahun membuat warga terisolasi, tembok yang dibangun itu akhirnya mulai dibongkar pada 1 Oktober 2025. Pembongkaran dilakukan setelah polemik tembok GWK itu viral dan menjadi sorotan publik. Pembongkaran tembok pagar tersebut juga merupakan respons atas rekomendasi DPRD Provinsi Bali pada 22 September lalu. Rekomendasi DPRD Bali tersebut menyatakan semua tembok yang memblokir akses warga harus dibongkar. Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster juga memanggil manajemen GWK pada 30 September 2025. Koster memerintahkan agar GWK membongkar tembok yang menutup akses warga. Manajemen GWK pun berkomitmen menjaga keberlangsungan kawasan dan berupaya selaras dan harmonis dengan masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.